Ya, kawan Asa sekalian, kembali lagi bersama kami di sore hari ini gitu ya. Kita live langsung dari studio dan membahas sesuatu yang sangat urgent gitu ya. Hari ini kami ditemani ada dua sosok tokoh gitu ya. Ada Bang Petrus Celestinus. Beliau ini adalah sudah lama bergelut di soal hukum. Lalu ada kritikus gitu ya. Kita bisa menyebut kritikus ya, jurnalis senior dan kritikus Mas Lukas gitu, Lukas Luarso. Bang Petrus, Mas Lukas, ini kan apa ya? Sampai hari ini sebenarnya kita agak megap-megap gitu ya. Ada situasi di negara kita yang sebenarnya rakyat, kalau saya misalnya itu agak cemas, khawatir karena soal ekonomi. Rupiah lagi begitu betul-betul ambruk gitu ya, ditekan dengan kenaikan dolar, belum lagi persoalan lain gitu ya. Sahamnya anjlok gitu. Dan tentu harapannya masyarakat sebenarnya adalah dalam situasi sangat kritis itu, maka pemerintah bersama DPR akan segera melakukan sebuah upaya extraordinary untuk perbaikan. Tahu-taunya ternyata Selasa kemarin sore itu kita dikagetkan, justru yang keluar adalah pengesahan undang-undang kepolisian gitu ya. Jadi amandemen revisi undang-undang ketiga gitu ya. Kepolisian yang saya menyebut itu super kilat gitu sekali. Perubahan ketiga. Saya mencoba menelusuri karena kan banyak teman-teman pemantau di sana. Dulu saya banyak sana gitu ya. Ini mau ditanggapi kita semua nih. Karena ternyata di data kami memang rencana revisi itu pernah dilakukan tahun lalu, tapi kemudian mandek, tertahan, lalu kemudian duluan TNI. Tiba-tiba muncul tuh di akhir Mei. Tapi kemudian waktu akhir Mei itu hanya menyatakan inisiatif DPR berhenti lagi. Justru di tanggal 8 itu rapat, satu hari itu full, besoknya 9 langsung diketuk palu. Super kilat, hampir mengalahkan itu revisi undang-undang KPK yang ya tidak membubarkan KPK, tapi mengamputasi KPK ya. Dan sekarang ini justru terjadi ada, saya tidak mau menyebut perselingkuhan antara DPR dengan pemerintah, tapi faktanya adalah pemerintah dan DPR diam-diam itu kemudian membuat undang-undang yang melemahkan institusi Polri gitu ya. Bang Petrus dulu nih, kalau misalnya bagaimana membaca kacamatanya Bang Petrus sebagai orang yang lama di hukum gitu ya. Kalau ada sebuah produk undang-undang yang dibuat secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, kan kalau dalam bayang saya biasanya itu adalah pasti ada pesanan, ada motif, ada agenda tersendiri. Kalau Bang Petrus itu gimana membaca ini? Apakah ada pihak lain yang diuntungkan atau sebenarnya? Kalau kita baca undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, termasuk juga membentuk undang-undang Polri ini, di dalam undang-undang itu menyatakan bahwa pembentukan sebuah undang-undang itu harus mencerminkan peran kedaulatan rakyat. Partisipasi. Ya, artinya harus menunjukkan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari proses awal, proses legislasi di DPR sampai dengan pengesahan itu, peran masyarakat itu harus terlihat aktif, wajib nyata, gitu ya. Sehingga di undang-undang susunan dan kedudukan DPR itu kan, dan juga undang-undang DPR sendiri itu mengatur tentang rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Itu forum di mana DPR membuka ruang bagi publik untuk memberikan usul saran kritik terhadap sebuah rancangan undang-undang. Tetapi dalam praktek selama ini, apalagi sejak reformasi ini, beberapa undang-undang sepertinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menutup ruang partisipasi publik. Terutama di periode ini gitu ya. Ya, terkait dengan undang-undang revisi undang-undang Polri ini pun sama. Ruang partisipasi publik tidak dibuka, bahkan Mahkamah Konstitusi pun sudah mengoreksi terkait dengan upaya untuk memperluas ruang bagi pejabat Polri duduk di jabatan-jabatan rangkap-rangkap jabatan ya, gitu kan? itu kan Mahkamah Konstitusi sudah membatasi, tetapi itu pun tidak didengar. Nah, apalagi sebelum revisi Undang-Undang Polri ini, suara masyarakat mendesak pemerintah supaya Undang-Undang Polri harus direvisi untuk memperkuat institusi Polri itu sendiri. Itu dia. Nah, memperkuat itu apa? Bahkan ada komite reformasi. Ya, bahkan masyarakat juga mulai sudah tidak percaya bahwa kedudukan Polri langsung di bawah presiden itu tidak menguntungkan, bahkan mulai mengusulkan supaya ada di bawah salah satu kementerian. Sehingga terakhir berapa bulan lalu kelompok Nurani Bangsa
sampai bertemu dengan presiden. Salah satu tuntutannya supaya reformasi Polri. Kemudian reformasi ini bergulir, pemerintah dalam hal ini presiden membentuk komisi percepatan reformasi Polri. Sebelumnya didahului oleh Kapolri membentuk tim transformasi reformasi Polri. Jadi setelah istana mengumumkan gitu. Ya, jadi sepertinya masing-masing berlomba-lomba ingin ada reformasi. Tetapi setelah kita lihat rancangan yang disahkan ini, sebetulnya kita ditipu. Masyarakat ketipu. Karena masyarakat membayangkan rancangan yang disahkan. Masyarakat ditipu sama wakilnya. Iya, sama wakilnya, sama pemerintah juga. Apa yang diharapkan oleh masyarakat dan masukan yang begitu banyak disampaikan masyarakat kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri sama sekali tidak diakomodir di dalam poin-poin rancangan undang-undang itu. Saya mencatat 2 poin yang harusnya diperluas dan diperketat itu justru sama sekali tidak ada, yaitu pasal tentang netralitas Polri. Ya, netralitas Polri ini belakangan ini menjadi menarik karena pengalaman Pilpres 2024 kemarin itu muncul istilah partai coklat. Ya, itu dia. Bagaimana Polri secara terang-terangan diperalat oleh kekuatan politik untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Tapi pasal itu sama sekali tidak berubah. Begitu juga dengan penguatan lembaga pengawas eksternal. Kompolnas. Kompolnas itu menurut masukan dari masyarakat yang kemudian diakomodir oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri agar diperkuat, bahkan bisa mengeluarkan keputusan yang bisa dieksekusi. Tetapi prakteknya setelah kita baca ini menjadi ya tidak lebih baik dari ombudsman. Jadi lembaga yang hanya merekomendasikan, lembaga yang hanya memberikan saran ke presiden, memberikan saran ke Kapolri, lembaga yang hanya melaksanakan usul saran dari masyarakat, hanya itu saja, tidak ada kewenangan lain. Jadi ini betul-betul mengkhianati kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai kepanjangan tangan aspirasi rakyat. Jadi pengesahan rancangan revisi Undang-Undang Polri ini sebuah wujud pengkhianatan DPR dan pemerintah terhadap aspirasi rakyat yang menginginkan Polri yang kuat dan independen. Artinya kalau begitu berarti memang ada motif terselubung sebenarnya ya? Oh iya, ini kepentingan mungkin juga kepentingan politik ya. Bisa juga kepentingan untuk 2029, kepentingan Listio Sigit harus dipertahankan terus sampai sekian tahun. Hanya untuk kepentingan 1-2 orang sebuah undang-undang harus dirubah. Ini juga salah satu pelanggaran. Karena pembentukan sebuah undang-undang itu harus untuk menjawab kebutuhan masyarakat umum. Bukan untuk memperpanjang usia Listio Sigit dalam jabatan Polri. Bukan untuk dimanfaatkan jabatan Polri ini terkait dengan kenikmatan Parcok di 2029 kemarin mau digunakan lagi untuk di 2029 nanti. 2024 kemarin kelihatannya sukses. Iya. Karena itu mau diulangi lagi 2029 dengan posisi yang sama. Saya mencatat ada beberapa, terutama di setiap periode ini ya, 2004 sejak pelantikan DPR itu kan ada beberapa undang-undang super kilat yang dibahas gitu ya, termasuk revisi undang-undang TNI dan sekarang ini puncaknya gitu ya. Saya ingin bertanya ke Mas Lukas gitu, karena ini kan sepertinya ada sesuatu yang gejala. Kalau kita bicara tadi undang-undang pembentukan perundang itu kan jelas harus ada partisipasi dan macam-macam di situ ya. Bahkan mekanisme pembahasan undang-undang itu kan tahapannya jelas. Tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Tingkat 1 kan partisipasinya harus seperti itu. Tapi realitasnya, faktanya tadi super kilat. Jadi hanya bahkan di tanggal 8 itu kalau data yang coba kita olah itu tidak sampai 1 jam rapatnya di Komisi 3. Jadi itu adalah sebuah raker sebenarnya, rapat kerja yang tiba-tiba dinaikkan menjadi status dari rapat kerja gitu ya, dari rapat panjang sebelumnya, kemudian naik ke rapat kerja pengambilan keputusan, naik ke tingkat 2 gitu. Jadi 1 hari itu betul-betul untuk kemudian bisa diketuk palu. Ke Mas Lukas ini pertanyaan saya adalah sebenarnya apa sih yang ini kalau kita bicarakan sebagai orang yang tokoh pejuang keterbukaan informasi ini gitu ya. Dalam posisi ini kan sebenarnya tadi disebut ada mengkhianati, ada tipu-tipu. Kalau pertanyaan besarnya adalah apa sebenarnya yang ditakutkan oleh masyarakat, oleh pemerintah dan rakyat sampai harus sembunyi-sembunyi kepada konstituennya gitu loh. Sebenarnya agenda apa di situ yang harus sampai kemudian disembunyikan gitu? Ya, ini saya kira metamorfosa itu Republik Indonesia udah diubah
dikudeta istilahnya. Saya rasa dikudeta oleh sekelompok elit ya. Ya dalam hal ini ya dimulai oleh Kalau bahasa Jokowi. rakyatnya itu sekelompok elit itu gerombolan gitu ya. Ya, sekelompok gangster politik ya, dimulai dari Jokowi. Ya. Dia mengkudeta Republik Indonesia menjadi negara dari negara yang demokrasi berbasis hukum, berbasis Pancasila menjadi negara yang berbasis pada otokrasi legalisme. Jadi hukum dipakai untuk membenarkan praktek-praktek otokrasi, kepentingan-kepentingan elit yang ingin mempertahankan kekuasaan gitu. Bukan tunduk kepada hukum tapi memperalat hukum. Iya, ya itu kan dimulai dari Jokowi tadi ada ilustrasi kan itu dimulai menggunakan legislasi, hukum, undang-undang yang diproses secara sangat cepat. Revisi Polri ini hanya 15 hari ya, saya dengar ya. Itu kan mengingatkan kita pada RUU IKN, RUU Cipta Kerja, kemudian RUU apalagi Cipta Kerja, KPK gitu, revisi KPK. Jadi ini kayak kekuasaan ini pemerintah yang sedang berkuasa itu di era Jokowi dengan seenak udelnya melanggar semua aturan main proses revisi hukum gitu kan. Mana mungkin sih kita merevisi satu undang-undang atau membuat undang-undang baru hanya dalam hitungan 1-2 minggu, nggak nyampe 1 bulan itu. Nah itu adalah betul-betul mengkudeta Republik Indonesia sebenarnya ini sekelompok gangster politik ini. Dan ya sebenarnya kan kalau saya pahami mungkin nanti silakan dikoreksi. Ini kan tujuannya satu kalau saya melihat. Ingin memperpanjang usia elit politiknya, elit Polri-nya. Kan penguasa dua yang berlanjut ini kan seneng nih dengan Listio Sigit ya, rezim Listio Sigit. Kemarin mereka ingin memperpanjang lah mereka. Listio Sigit itu sudah 5 tahun lebih 3 bulan kalau nggak salah. Dia diangkat itu sebagai Kapolri sejak Januari 2021. Jokowi. Oleh Jokowi ya. Sejak di 2021 sekarang 2026. Jadi lebih dari 5 tahun. Di Indonesia baru kali ini Presiden boleh berganti, Kapolrinya diganti karena ternyata Prabowo yang juga diuntungkan, dimenangkan dalam pemilu kemarin melihat nggak ada salahnya juga nih dilanjutkan kan. Jadi Mas Lukas mau menyebut ini balas politik gitu ya? Enggak, menurut saya gini kan normalnya gini. Ganti presiden, ganti pemerintahan juga ganti dong pemegang aparatnya, Kapolrinya, Panglima TNI-nya, jaksanya supaya sinkron dengan polisi presiden baru. Nanti yang paling agak aneh, unik dan sebenarnya lucu, ini presiden baru tapi kok perangkatnya lama, aparatnya lama. Jadi dia tidak ingin Prabowo ini tidak ingin sesuatu yang baru. Mungkin karena itu keberlanjutan. Jadi betul-betul masih berada. Kalau bukan dihegemoni oleh ini bukti ya, dihegemoni oleh gaya-gaya kekuasaan Jokowi atau memang tidak punya nyali, tidak punya inovasi, tidak punya ide untuk mau apa dengan kekuasaannya. Nah, pembahasan kilat ini juga saya setuju mengkhianati kedaulatan rakyat ya. Jadi rakyat dianggap angin lalu, dianggap tidak penting. Aturan-aturan itu hanya untuk mempertahankan kekuasaan elit yang saling kelompok elit itu yang bernuansa mafioso itulah. Dan walaupun tujuannya sebenarnya mempertahankan kelompok elit ini, tapi yang paling bahaya sebenarnya adalah menjadikan institusi kepolisian itu menjadi lembaga super body. Kalau yang saya amati beberapa pasal yang ditambahkan itu sekarang polisi lebih berorientasi pada seperti aparat intelijen. Jadi padahal kita sudah punya BAIS, sudah punya BIN, tapi polisi juga punya intelijen spesifik yang bahkan kekuasaannya lebih besar karena juga memainkan nanti di dunia cyber kan. Nah, itu padahal sudah ada BSSN. Jadi polisi alih-alih menjadi fasilitator keamanan masyarakat. Jadi dia lebih untuk ingin mengamankan kekuasaan gitu. Jadi masyarakat dianggap ancaman oleh kekuasaan dan tapi di sisi lain lihat bahwa polisi ini kurang kinerjanya kurang oke. Sekarang masyarakat ditakut dengan begal yang merajalela kan terkait krisis ekonomi. Begal menjadi berita rutin sehari-hari.
Dan kalau memang tujuannya ingin mempertahankan Kapolri Listio Sigit, ya udahlah disampaikan aja. Itu aja bahwa SK Presiden Listio akan saya pakai. Tidak perlu undang-undang gitu ya. Tidak perlu undang-undangnya yang diganti institusinya. Jadi itu memang Tidak perlu mahal-mahal. apa ya, kayak mempermainkan negara Kalau ini ya. saya mencatat gitu ya, ini supaya ini sekaligus netizen ya, supaya bisa kita sering koreksi. Ini tanggal pembahasannya, mudah-mudahan saya tidak salah gitu ya. Jadi misalnya saya sebut tadi kenapa seperkilat. Kamis tanggal 4 Juni itu adalah sedianya rapat panja untuk membahas klaster krusial soal daftar inventaris masalah. Ternyata di tanggal 4 itu ditunda. Jadi diberikan saja 4 Juni. waktu, yang 4 Juni, sorry. Itu kemudian ditunda dan diberikan waktu kepada panja untuk melakukan konsolidasi DIM gitu ya. Berarti kan tidak ada rapat pada saat itu. Lalu kemudian nanti jadi betul 15 hari, tapi kemudian kalau kita lihat dari Mei kemudian sini hanya tiga kali sebenarnya rapat. Senin itu adalah rapat insentif antara panja gabungan DPR dengan pemerintah. Nah di sini sebenarnya yang krusial tuh. Jadi mereka kemudian rapat, tiba-tiba kemudian ada mereka membicarakan dua hal gitu ya. Ini yang saya Bang Petrus bisa coba kita bahas Lukas elaborasi lebih jauh soal definisi keadilan, karena yang dibangun argumentasi Menteri Hukum itu kan menyebut demi keadilan nih. Keadilan bahwa ini bisa TNI bisa menjabat di sipil, lalu kemudian diminta juga kemudian pensiunan sampai 60 pasal 30 kan gitu ya di Mahkamah Konstitusi. Padahal demi kekuasaan ya. Padahal demi kekuasaan. Nah ini kan kita lihat di situ argumentasinya. Tanggal 9 itu kemudian langsung jadi tanggal 8 itu adalah rapat tingkat 2, lalu kemudian tingkat di rapat tanggal 9, tanggal 8 rapat tingkat 1, lanjut dari tanggal 9 tingkat 1 pagi itu rapatnya, sore siang langsung diketuk palu sore. Jadi itu posisi sangat-sangat super kilat gitu ya, dan Kejar setoran. tolong saya dikoreksi. Data kami tidak ada satupun yang masuk dari rekomendasi tim reformasi kepolisian. Itu tidak ada satupun yang masuk gitu ya. Yang seharusnya adalah pertanyaan besarnya adalah tadi disebutkan Bang Petrus. Yang kedua itu adalah sebenarnya yang menjadi perdebatan terutama soal kedudukannya Polri ini. Di mana dia dibawa langsung Presiden atau ya, presiden atau dia dibawa satu kementerian, dan itu pernah didialogkan ketika pertemuan beberapa tokoh di istana. Ya. Itu tidak ada sama sekali menjadi perdebatan. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada terbuka ruang publik yang di situ Ya. gitu ya. Yang lain juga yang diperdebatkan itu adalah berkaitan, tidak ada sama sekali adalah berkaitan soal ya lagi-lagi masa jabatan dan gitu ya. Itu menurut saya agak krusial di undang-undang ini, itu gimana gitu ya. Ini kok digunakan justifikasi keadilan gitu loh. Justru sebetulnya terjadi ketidakadilan. Kalau kita lihat dari rumusan ini seolah-olah profesi Polri itu diperlukan di berbagai instansi pemerintah. Itu sebetulnya dalam praktek juga mereka tidak punya prestasi yang membanggakan. Iya. Bahkan ya seperti kita lihat kemarin di MBG, perluasan dari kewenangan purnawirawan Polri TNI di berbagai lembaga negara di luar instansinya terjadi korupsi. Dan pelakunya dia. Nah, kemudian selama ini masyarakat juga tahu begitu buruknya manajemen kepolisian dalam pelayanan publik, terutama pelayanan terhadap dalam proses peradilan ya, penegakan hukum itu sangat buruk. Sehingga dengan menempatkan polisi aktif atau pensiunan di berbagai tempat di kementerian dan lembaga lainnya itu sebetulnya menyebar penyakit-penyakit menular itu menyebar kemana-mana. Karena mereka tidak punya prestasi yang mencengangkan. Perubahan di Polri itu hanya kita lihat perubahan terhadap kesejahteraan mereka. Gedungnya bagus, fasilitas untuk mereka kerja sehari-hari bagus, kantornya sudah kayak hotel bintang 5. Meskipun tapi kelakuan mereka tidak berubah. Nah, ini menarik, Mas Lukas. Kalau kita semua saksikan waktu rapat paripurna kemarin, sebelum paripurna, pembacaan laporan naik dari tingkat 1 ke tingkat 2 tuh. Ketua Habibur Rahman ya. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Itu kan menyebut, mudah-mudahan saya salah gitu ya, salah mendengar gitu ya. Kapolri terbaik sepanjang masa. Saya agak diam juga tuh kan. Kapolri terbaik. Nah, saya kira dia memang orang yang tidak punya referensi dan Dia menjilat kelemahan. itu. Dia nggak punya referensi dan cara berpikirnya lemah. Kalau ibarat operating system komputer dia itu pakai DOS. Sementara kita udah Pentium disket 7i, DOS gitu ya. Jadi Ada dulu kalau WS dia DOS. sedikit punya logika, punya otak, dia harus ingat dong ada sosok namanya Hugeng.
ya. Yang itu belum tergantikan sampai sekarang. Iya, dan apa kriteria paling hebat, apa istilahnya? Terbaik. Terbaik itu apa? Sepanjang masa. Karena justru di era inilah, di era Kapolri Listio ini rusak sekali Merusak kepolisian. Karena polisi menjadi yang diolok-olok oleh publik menjadi parcok, partai menjadi terjadi politisasi kepolisian. Jadi polisi hanya mengabdi pada kelompok yang kebetulan sedang berkuasa. Kemarin mengabdi pada Jokowi, nah sekarang mengabdi kepada Prabowo. Jadi bukan mengabdi ke rakyat yang memberi mandat ke mereka. Dan kalau ini DPR orang seperti Habib Rahman ini yang barangkali ini orang yang memang tidak punya kompetensi ya sebagai wakil rakyat. Kompetensi dia hanya menjadi penjilat yang ya isinya memang hanya memuji apapun yang menjadi agenda kekuasaan. Sebenarnya kita ini agak prihatin ya, Indonesia begini rusak. Kita berharap sebenarnya era Prabowo itu sedikit memperbaiki lah dari kerusakan era Jokowi. Jadi polisi tidak lagi menjadi parcok, tidak dipakai untuk sprindik, politik sprindik untuk menekan orang atau untuk mengancam, tapi benar-benar kembali ke saya setuju itu kalau yayasan kepolisian itu sekarang kan punya gedung-gedung yang itu. Saya seringkali lewat di jalan apa itu ada yayasan milik kepolisian, gedungnya bergaya Romawi dan juga kalau kita di kampus Sekolah Tinggi Kepolisian juga itu kelihatan tertata rapi, kelihatan memang seperti polisi di negara maju lah. Tapi di negara maju pun polisinya urusan dunia bangunan fisik juga nggak segitu-gitu amat ya. Nah artinya kalau harus ngomentari si Habib Rahman itu ya memang ya inilah sudah tipikal level kompetensi kepolisiannya seperti itu, level wakil rakyatnya lebih parah lagi seperti dia, jadi ya rusak negara. Ya, kita ingat dulu soal Listio kan sudah 5 tahun ya. Kanjuruhan tuh. Bukan Kanjuruhan, dulu jabatan Jaksa Agung. Jaksa Agung itu begitu terjadi pergantian kepemimpinan, Jaksa Agungnya tidak diganti, dipakai terus. Kalau nggak salah dari SBY ke Jokowi itu Jaksa Agungnya tidak diganti, dilanjutkan begitu aja tanpa ada pengangkatan baru. Oleh Yusril Issa Mahendra menggugat pemerintah, presiden, supaya jabatan Jaksa Agung pun berakhir bersamaan dengan jabatan menteri-menteri kalau kabinet itu sudah selesai menjalankan tugas 5 tahun bersamaan dengan masa tugas seorang presiden. Dan oleh Mahkamah Konstitusi gugatan itu dikabulkan. Jadi harusnya kemarin juga berlaku buat seorang Kapolri. Begitu Jokowi selesai maka Listio juga harus selesai. Tinggal nanti pada waktu pengangkatan kabinet baru, pembentukan kabinet baru, ya presiden terpilih boleh memilih lagi Kapolri baru. Karena kalau kita teman-teman sekalian itu mencoba, ini perikatan data ya, bukti ya, bahwa sejak mau negara ini terbentuk, presidennya Soekarno, kemudian ke Soeharto saja berkuasa 32 tahun, setiap 5 tahun begitu dia diangkat, pasti Kapolrinya diganti. Pasti Kapolrinya yang baru gitu ya. Hanya kali ini boleh presidennya berganti, Kapolrinya tidak gitu. Ini yang menurut saya, apakah itu yang dimaksud dia sebagai orang yang berprestasi oleh Komisi 3, DPR, atau kemudian memang indikator-indikator untuk yang isu ini saya punya analogi yang menarik ya. Jadi di Amerika tahun 1920-an ketika Amerika sedang membentuk FBI. Ya. Nah, yang terpilih waktu itu sebagai direktur FBI pertama namanya J. Edgar Hoover. Ya. Nah, J. Edgar Hoover itu karena kemampuan mengkapitalisasi sebagai direktur FBI yang pertama itu, dia itu selama 7 periode presiden tidak pernah diganti. Ya, jadi dia 48 tahun menjadi direktur FBI. Pertama karena waktu itu FBI masih awal ya, aturan ketentuan batas umur baru jabatan baru diatur setelah dia meninggal. Nah, tapi presiden Amerika tidak pernah berani mengganti dia karena apa? Karena ada semacam blackmail halus. Si direktur FBI ini, J. Edgar Hoover ini, menyimpan file-file kekuasaan, file-file presiden yang buruk.
Misalnya Presiden Kennedy selingkuhnya dengan Marilyn Monroe, Nixon dengan apa korupsinya. Jadi 7 presiden, bayangin. Nah, saya jadi mungkin tidak persis situasinya, tapi barangkali kan Artinya referensi itu ada gitu ya? ada sedikit ada analoginya. Artinya Sulistyo itu dipertahankan karena ya ulah ketimbang cari penyakit nanti diekspos kelemahan-kelemahannya. Misalnya sorry nih Prabowo kan kontroversial tuh menang jadi presiden kan diduga ngutak-ngutik apa hasil angka pemilu dan juga ada konon ada Istilah pacok lah gitu ya? ada skandal-skandal apalah kita nggak tahu ya. Intinya dengan tetap mempertahankan si Listio diharapkan tidak ada permainan dia di blackmail gitu sebagaimana dulu presiden-presiden Amerika di blackmail oleh J. Edgar Hoover ini. Jangan-jangan nggak tahu apa dia punya, saya sih nggak terlalu yakin dia punya referensi itu, tapi itu insting orang-orang yang memang punya syahwat politik, syahwat untuk terus berkuasa dan tidak mau turun dari jabatan. Dia rela mengorbankan yang Ya, mengorbankan institusional demi kepentingan personal. Itu yang paling rusak di Indonesia sekarang. Institusi dirusak semua oleh kepentingan-kepentingan personal. ya. Ini saya ke Bang Petrus dulu nih, berkaitan soal posisi, mau tidak mau kita sebut Listio gitu ya, meskipun undang-undang kan tidak menyebut itu. Dia hadir waktu paripurna kemarin, tapi pertanyaan besar itu kan kajiannya adalah ketika, ini urgensitas ya, selain misalnya Menteri Hukum itu kan menyebut demi keadilan gitu ya, katanya keadilan, saya agak tafsirnya agak ini. Maksudnya kalau di konstitusinya demi keadilan itu kan keadilan kepada rakyat gitu ya, tapi sudahlah. Yang saya masuk pertanyaannya itu adalah, ini kan memperpanjang usia masa pensiun tuh. Lalu kemudian dalam pasal 30 itu kan menyebut bahwa bisa ditambah 1 tahun. Dan atau ini kan sesuai kebutuhan itu kan, jadi Kebutuhan presiden. ada 2 hal yang selama ini selalu menjadi perdebatan dalam undang-undang, yaitu adalah ketika ada muncul pasal karet, multitafsir, itu satu. Yang kedua adalah daya guna dampak terhadap pasal itu. Ini tolong saya diklarifikasi. Daya dampak guna itu kan berkaitan soal institusi Polri kan sebenarnya. Ketika ini diperpanjang terus kan, kalau di struktur Polri itu kan ibaratnya piramida kan, mengerucut tuh. Nah kalau ini bertahan terus, ini kan akhirnya semua bergerak lambat kan, jadi agak itu gimana? Karir-karir pejabat di bawahnya ya jadi mati. Dan di atasnya kan menjadi role model tuh gitu. Terjadi kemacetan itu ya, transisi alih generasi. Dulu ada istilah waktu di Orde Baru dulu ada istilah terjadi inflasi jenderal. Nah, karena banyak jenderal tapi tidak mendapat posisi, sehingga terjadi inflasi. Nah sekarang ini kalau cara di mencegah. dulu itu di kementerian kemudian ditempatkan di lantai 4, cukup baca-baca koran saja. Nah itu. Sekarang untuk mencegah inflasi itu ya mereka masuk di semua jabatan sipil, kemudian usia pensiunnya juga diperpanjang, ya sehingga mematikan karir polisi-polisi lain yang ada sudah antri di bawah. Gitu. Yang pertanyaan saya Jadi, dia Bang Petrus, di soal multitafsir apa pasal karet ini kan menyebut menambah setahun lalu kemudian sesuai kebutuhan, ini kan potensial. Jadi untuk keluar dari pasal-pasal karet ini memang harapan satu-satunya yaitu diuji di Mahkamah Konstitusi. Tetapi problem kita sekarang ini putusan Mahkamah Konstitusi pun mereka berani ingkari. Nah, itu dia. Tidak dipatuhi. Dan Jadi putusan sudah kita ini sudah berada dalam lingkaran setan. Dan ini semua akibat dari semakin menguatnya nepotisme dan kolusi. Ketika kolusi dan nepotisme semakin kuat, maka jaringan kroni-kroni itu harus dipertahankan untuk mempertahankan status quo. Jadi urusan nepotisme dan kolusi ini yang sudah tanam kroninya ada di mana-mana, untuk perbaiki kerusakan ini memang agak berat untuk kalau kita mau melakukan perubahan. Ya, perubahan yang sudah mulai diproses melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri yang tidak didengar. Ini salah satu pertanda bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan perubahan ini ke depan dengan cara-cara biasa. Karena dengan cara-cara biasa hanya jalan di tempat. Kita melahirkan revisi Undang-Undang Polri, tapi isinya tidak ada perubahan. Berarti harus ordinary. Nah, itu yang saya bilang ini ada dusta yang terjadi di antara pemerintah dan DPR, korbannya suara rakyat yang diakomodir oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri sama sekali tidak masuk di dalam poin-poin di revisi Undang-Undang Polri ini.
yang paling lucu itu menurut saya sebagai advokat ya, pakar hukumnya. Kan di dalam terkait dengan perpanjangan usia itu bunyinya kan usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai kebutuhan. Ya itu. Gimana itu? Ada rumusan hukum yang berbunyi sesuai kebutuhan. Pertanyaan, kebutuhan siapa? Kebutuhan untuk apa? Apa alasannya dan sebagainya. Di sini negara dipermainkan gitu loh. Iya, Betul-betul negara kayak milik pribadi-pribadi gitu loh. Iya, sama ketika Orde Baru dulu kan undang-undang. Iya. Jadi tujuan undang-undang itu kan antara lain sebetulnya untuk menjamin kepastian Kepastian hukum ya benar. Tetapi pasal-pasal ini melahirkan ketidakpastian hukum. Melahirkan sesuai kebutuhan. Bisa saja ya seperti yang terjadi di Listio Sigit ini. Listio ini sudah berkepanjangan masa jabatan Kapolri, kemudian ditambah lagi dengan undang-undang ini, bisa saja dia 5 tahun lagi juga bisa menjadi Kapolri. Karena sesuai kebutuhan kan? Sesuai kebutuhan. Jadi ini hiperbolismenya nanti akan Kapolri Listio Sigit Kebutuhannya itu kan berbasis selera. akan dipertahankan sampai pemilu 2034 demi memastikan Gibran dan konon Teddy tetap menang nanti di pemilu tahun 2034. Jadi sudah bukan Prabowo Gibran. Ya, itu kan mereka sudah usur banget. Terus generasi muda yang dipilih untuk memastikan kekuasaan aman, tidak dipersoalkan, maka sudah dirancang, dijodohkan. Itu analisisnya ya. Gibran sama Teddy tahun 2034 menang pemilu dan itu harus dikawal oleh Listio Sigit sebagai Kapolri. Kalau saya tadi itu kan kembali soal ini ya, menggunakan istilah tadi Bang Petrus itu kan, kalau kita, ini soal netizen ya, soal publik, masyarakat sipil, apapun yang terjadi bahwa sekarang ini kan kita dikadali, istilahnya kan ditipu-tipu gitu ya. Dan kalau memang hanya gerakan biasa saja, sepertinya tadi disebut agak berat, karena hak inisiatifnya ini dari partai pemenang loh, partai pemerintah. Dan bahkan oposisi PDI pun kemarin itu hanya memberi catatan kecil, tidak wall out. Jadi memang sepertinya agak berat untuk ini ya. Tapi saya ingin sebenarnya untuk ini ya, Bang Petrus dan Mas Luka mungkin ini kan belum terlalu lama peristiwa ya. Kalau kita ingat 28 Agustus 2025, itu kan peristiwa di mana orang menggeruduk DPR, lalu kemudian akhirnya meledak, ada aksi dan terjadilah kekacauan di mana-mana. Menggeruduk kantor-kantor polisi. Kantor-kantor polisi dan macam-macam gitu ya. Sebenarnya itu DPR kan sempat membuat pernyataan, dia akan ada beberapa poin selain menonaktifkan beberapa anggota DPR, dan sebenarnya dalam aturannya tidak ada gitu ya. Salah satu yang paling krusial itu adalah ketika menyatakan dia akan aspiratif. Tapi kan di sini tidak ada, itu gimana? Ya, contoh yang paling konkret ini kan gini, gara-gara huru-hara Agustus itu, yang di luar dugaan ya kita, yang polisi pada ketakutan kan akhirnya. Ada satu polisi yang bagus itu. Jadi polisi tidak lagi gampang menggunakan sirine itu untuk mengawal pejabat. Sekarang sirine hanya untuk ambulans. Nah, itu contoh ketika rakyat bereaksi, marah. Nah, polisi bisa dikontrol dengan seperti itu. Nah, sebaiknya ya saya rasa jangan sampai akumulasi kemarahan rakyat ini Kan kita tidak mau terulang lagi. Berujung pada kasus Bangladesh. Di Bangladesh itu kemarahan rakyat akhirnya berujung institusi kepolisiannya dibubarkan. Total dibubarkan, jadi direkrut orang-orang baru karena aparat kepolisian yang lama sudah dianggap korup, sudah dianggap untuk kepentingan politik, sehingga dibubarkan. Bahkan pada saat huru-hara itu dilucutin, dibuat telanjang bulat itu. Nah, itu mungkin kita tentu tidak ingin yang seperti itu ya, karena bagaimanapun kan polisi itu juga bagian dari rakyat ya, terutama yang rendah-rendah ya. Tapi kalau artinya yang elit ini berpikir agak jauh. Memang gini loh, kalau sedang berkuasa ya sekarang Kapolrinya kan memang seolah-olah dunia ada di genggamannya. Tapi sampai kapan? Sampai pada titik mana kemarahan publik tidak bisa ditahan sehingga mereka nanti bukan siapa-siapa, bisa di Bangladesh kan, di Nepal kan. Tapi kalaupun itu tidak terjadi ya, apakah dia bisa catatan jejak politik mereka itu tidak tercatat dalam sejarah? Misalnya untuk pertama kali di era Jokowi ada polisi lebih dari 5 tahun berlanjut, itu semua akan menjadi catatan yang buruk untuk
keturunan mereka nanti. Dan itu harus disadari, harus ada sedikit kontemplasi lah sebagai orang yang dipercaya masyarakat, rakyat untuk menduduki posisi-posisi penting. Saya sebenarnya ini ya, saya tidak tahu. Ini nanti dibongkar ini kita masuk di detik terakhir. Saya tidak kemudian untuk menyalahkan di institusi Polri-nya gitu ya, dengan lahirnya undang-undang ini. Karena ini kan undang-undang ini adalah produk dua institusi, itu pemerintah dengan DPR. Yang menurut saya agak krusial sebenarnya tidak menjawab persoalan tadi disebutkan, misalnya perbaikan institusi ke dalam dan macam-macam gitu ya. Termasuk sebenarnya kesejahteraan bagi aparatnya gitu ya. Tapi kan yang dibahas itu berkaitan soal pensiunnya gitu ya, yang menurut saya di situ. Sehingga saya lagi karena ini produk antar dua, pertanyaan ke Bang Petrus untuk terakhir itu adalah pembacaan secara hukum gitu. Apakah memang hukum ini yang di produk ini adalah berkaitan hanya untuk memenuhi kebutuhan kepentingan kekuasaannya saja gitu ya dalam konteks itu, atau sesungguhnya ini karena ada tekanan dari pihak luar gitu yang membahas ini. Kalau saya lihat sih revisi undang-undang ini hanya untuk menyelamatkan kepentingan elit. Ya, kepentingan elit itu apa? Kalau kemarin kita lihat terutama pemilu ya, Pilpres. Polisi hampir berada di segala lini untuk mempengaruhi masyarakat. Sampai muncul istilah parcok gitu ya. Ya, sampai muncul istilah parcok. Artinya polisi sudah tidak lagi patuh kepada ketentuan Undang-Undang Polri yang mengharuskan mereka harus netral. Netral itu artinya dia tidak boleh ikut mendukung atau menjadi bagian dari salah satu kontestan di dalam pemilu. Ya. Nah, buktinya dalam Pilpres kemarin hampir mayoritas Polri di mana-mana bekerja untuk 02. Itu pertanyaan saya mau sebenarnya Pak Petrus tadi. Ini kan mereka menikmati di pemilu 2024 gitu ya. Ya. Yang kemudian muncul istilah parcok. Bagi kami nih, bagi saya sebenarnya adalah pribadi gitu, yang lain apapun istilahnya, parcok ini kan sebenarnya jelek gitu loh. Ini kan merusak bahwa dia menjadi. Oh iya, gitu ya. mereka lebih partai daripada partai politik yang Artinya kan seharusnya. sebenarnya harusnya ini menjadi satu persoalan serius yang dijawab sebagai solusi di lahirnya undang-undang ini. Harusnya muncul di Tapi sini. ternyata kan justru malah ini Tidak gitu. ada sama sekali. Apa karena ingin menikmati kembali atau gimana itu? Kan dianalogikan tadi ada banyak skandal dulu ya. Yang menurut saya bahayanya juga gini ya, kalau polisi berperilaku menjadi partai kepentingan, partai coklat karena ya nanti kan akan muncul saingannya di TNI Parjo kan, sekarang juga muncul di TNI, Partai Hijau. Dan nanti muncul juga partai-partai apa, preman-preman ya, dan Partai Koperasi. nah partai koperasi, partai MBG. Ya, Jadi ini sudah rusak benar-benar. Jadi tapi yang salah satu yang juga merusak itu gini ya. Jadi polisi dalam hal ini sekarang kan menjadi kayak warga istimewa nih. Diistimewakan. Karena dengan dihapusnya 17 jenis kementerian atau lembaga yang boleh dimasukin polisi. Kan tadinya hanya dibatasi 17. Ya. Sekarang kan dihapus. Jadi artinya polisi bisa masuk tanpa harus pensiun di berbagai lembaga itu. Artinya mereka mudah sekali dapat pekerjaan. penugasan gitu. Sudah dapat gaji sebagai polisi, terus dia ditugaskan di berbagai bidang. Sebenarnya itu kejatah orang-orang sipil kan, orang-orang yang mestinya dapat punya keahlian, tapi keahlian mereka pun tidak dianggap, kemudian di polisi yang dipakai. Nah itu juga akan menimbulkan gesekan loh nanti. Kan sekarang itu di kalangan publik adalah analisis polisi merajalela, kaya raya gitu ya. Kalau polisi pangkatnya letkol ke atas itu udah pastilah naiknya mobilnya mewah dan sebagainya. Nah muncul kecemburuan Parjo. Nah di era Prabowo ini Parjo, Partai Hijau, TNI sedikit diberi peluang kan, tapi kan baru 1,5 tahun, kita belum tahu. Nah bayangkan nanti tahun keempat, tahun kelima akan memuncak persaingan ini, posisi mendapatkan rezeki. Kalau waktu Orde Baru itu kan dui fungsi. Ya, Kalau ini itu dua kan, parti. Waktu itu kan multifungsi. Multifungsi. Jadi warga sipil biasa itu betul-betul dianaktirikan, Kita jadi penonton. disingkarkan ya. Kita jadi penonton untuk mereka yang pesta. Pesta Pora di Jadi sana. kita ini adalah pemilih gitu ya. Nanti kalau soal pemilih nanti kita akan bahas khusus itu karena bagi saya ini nanti untuk soal pemilih itu pilihan gitu ya.
Karena semakin Anda datang ke TPS memilih, itu artinya Anda sudah berkontribusi kepada partai politik. Ke Bang Petrus dulu yang terakhir nih. Ini kan cacat prosedur, cacat formil, tidak ada partisipasi publik, melanggar undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya. Lalu kemudian bahkan undang-undang MD3 juga, karena tadi kita bahas tuh di tingkat 1 tiba-tiba naik ke tingkat 2 sebenarnya gitu. Kita belum cek apakah quorum betul atau tidak gitu. Ini posisi yang harus kita elaborasi. Apa yang harus dilakukan nih? Yang harus dilakukan, presiden harus, kalau presiden ingin masyarakat tenang, ya, masyarakat tidak marah, maka dalam 30 hari presiden harus tegas menyatakan menolak untuk mengesahkan ini, menandatangani. Tapi kan tidak ditandatangani itu berlaku. Kalau dia tidak tanda tangan, tapi kalau dia tegas menyatakan menolak, undang-undang ini tidak artinya jadi. Akan berlaku Kalau presiden pengalaman diamkan, maka dia sah. Oke. Menjadi Artinya undang-undang. kan gini, ada pengalaman waktu undang pilkada, waktu SBY itu. Jadi ketika diketuk undang-undang itu kan di DPR, lalu kemudian SBY tampil, saya tidak setuju dan menerbitkan Perpu. Nanti itu bisa kan di sini? Bisa. Ya, Tapi kalau ini Tapi karena- kalau dia ikut seperti kalau Jokowi, ini karena belum jadi undang-undang, maka cukup presiden menyatakan saya menolak. Karena aspirasi masyarakat berbeda dengan apa yang tertuang di sini. karena saya khawatirnya ada pelajaran juga tuh Bang Petrus. Undang-undang MD3 dulu Jokowi mengatakan kami tidak setuju, maka ayo kita rame-rame pergi, saya tidak akan tanda tangan. Padahal yang dia utus dia sudah pergi hadir. Nah ini kan Suparman dia utus pergi kan. Kan wakil menteri hukumnya Prabowo sudah menyambut baik. Hadir. Justru Hadir. dia menjadi Menteri dan wakil hadir. Jadi nggak mungkin lah menolak. Itu Artinya kalau itu apa yang harus dilakukan? Mas? Sekarang tergantung pada reaksi publik. Reaksi publik, ya. Kalau publik menyatakan seperti dikhianati dan lalu marah, maka pilihan supaya menjamin stabilitas, presiden segera menyatakan sikap. Saya menolak untuk menandatangani. Oke. Itu berarti barang ini tidak jadi. tapi catatan menurut saya yang perlu digarisbawahi itu kan gini kan. Beberapa waktu kita kan pada awalnya ya ketika Prabowo naik itu kan memang 10 tahun di era Jokowi parcok polusi itu merajalela. Nah kemudian dibalas ke wacananya di era Prabowo ini TNI yang akan naik, ya polisi gantian dong. Ya gantian. Nah, tapi di luar dugaan ya. Kemarin kan waktu itu ada dibentuk reformasi reformasi polisi ya. Ada dua versi kan, versi polisi dan versi Jimli Asidiki Mahfud itu yang dua-duanya nggak kepakai juga. Kita nggak tahu pemikirannya apa dan tidak diadopsi di revisi undang-undang ini. Tapi yang paling parah menurut saya ada kesan kuat pemerintahan Prabowo itu kayaknya sudah tunduk lah dengan kan dulu beberapa bulan lalu itu ada wacana, Listio berani melawan Prabowo, ingat nggak? Ya, pasang badan. Ya kan? Pasang badan, ada usulan mereformasi, Dia butuh sendiri. Listio buat sendiri. Nah, dugaan saya kayaknya memang Ini juga semakin begitu mau diumumkan hasil komite reformasi, rapat di komisi Iya, 3. pragmatisme politik Prabowo dia sudah tunduk kayaknya dengan kepolisian dengan Listio ini dan ini yang benar-benar pelecehan besar-besaran pada reformasi itu sendiri, bukan hanya reformasi kepolisian tapi reformasi politik 98. Indonesia warisan tahun 98. Jadi yang terjadi bukan reformasi sekarang refeodalisasi. Atau kalau pertanyaan saya ini persepsi ya, hasil analisisnya Mas Lukas. Pengesahan penetapan di DPR ini undang-undang revisi ketiga gitu ya, Polri ini apakah memang disetujui oleh Prabowo gitu ya? Saya rasa iya. Karena ini kan memang ada, tapi maksudnya secara batinnya nih, apakah karena ada tekanan dari Kapolri, dari Polri gitu ya? Atau Kalau karena- saya melihat atau bukan memang- tekanan, kalau saya melihat pragmatisme politik aja. Prabowo Transaksional. ya transaksional, nggak ada untungnya juga saya kan sudah lupa dengan keinginan mereformasi polisi itu. Waktu itu kan masih ada perdebatan apakah polisi di bawah presiden atau di bawah Departemen Dalam Negeri. Artinya yang penting Prabowo sudah Iya. menerima, sudah menjalankan aspirasi masyarakat dibentuk komite reformasi. Wacana ingin mereformasi itu sudah hilang semua. Yang terjadi sekarang adalah itu tadi yang saya bilang refeodalisasi. Jadi polisi itu menjadi kayak tentara pasukan kesultanan ya yang betul-betul saya khawatirkan kalau polisi semakin kuat, ini bisa menjadi ancaman loh, ancaman politik. Karena dia menjadi kekuatan yang apalagi polisi di Indonesia punya BRIMOB yang punya senjata juga. Yang tidak diperhitungkan adalah itu. Worst came to worst, skenario-nya bisa terjadi
benturan nanti dengan Partai partai dengan coklat dan parcu. partai hijau. Itu yang tidak disadari oleh para politisi pragmatis di parlemen, di DPR dan bahkan di eksekutif. Itu bisa menjadi senjata Demi menantui. kenyamanan, pelesiran, jalan-jalan, tapi nggak terlalu mikir dampak panjangnya, dampak jauhnya bahwa tidak semuanya ideal gitu loh. Oke, terima kasih. Teman-teman, saya memberi catatannya dari revisi undang-undang ini sebenarnya ada 3 hal yang paling mendasar. Jadi tidak ada partisipasi dan tidak ada berkaitan soal agenda reformasi Polri. Yang terjadi justru sebaliknya adalah memperluas kewenangan, termasuk soal berkaitan soal cyber gitu ya, termasuk intercamnya macam-macam, dan yang lebih ini adalah soal rangkap jabatan tetap dihidupkan kembali meskipun putusan MK tidak ini. Kita lupa bahas tadi berkaitan soal penyadapan gitu ya. Penyadapan itu ketika para proses penyelidikan juga diberi kewenangan oleh Polri, dan terakhir itu Kita khawatirkan beberapa bulan tahun ke depan itu pasti tekanan pada kebebasan berekspresi, itu dia. pada kebebasan pers akan semakin ketat. Artinya kalau itu terjadi maka melebihi dari Orde Ya, Baru. Indonesia menjadi lagi negara autokrasi, kediktatoran, dan satu-satunya solusi untuk itu adalah rakyat berbenturan dengan pemerintah. Jadi Bang Petrus siap-siap untuk jadi kuasa hukum untuk gugat di MK. Oh ya, siap. Harus kita ini lagi gitu ya. Karena teman-teman sekalian di kawan Asa Indonesia gitu ya. Ini Coba kita inventarisir putusan-putusan MK yang tidak diindahkan oleh pemerintah ya. Jadi kalau dan DPR. catatan kami itu berkaitan setidak-tidaknya sebenarnya ada 3 putusan tadi ya, berkaitan soal penyadapan gitu ya. Sudah ada sebenarnya, berkaitan dengan rangkap jabatan juga sudah ada, dan termasuk berkaitan soal evaluasi. Kita bisa merujuk itu penggunaan undang-undang P3, Pedoman Pembentukan Perundang-undangan. Ya. Bukan partainya P3 gitu ya. Itu clear sekali. Jadi bayangin ada banyak putusan MK yang harusnya dijadikan panduan untuk kemudian membuat undang-undang, tapi kemudian ternyata diabaikan. Kita akan bahas terus berkaitan soal undang-undang kepolisian ini, teman-teman sekalian. Yang pasti bahwa Anda hari ini harus terus kritis, tidak boleh diam, apalagi tidur, karena nasib kita itu berada pada detik-detik di mana rakyat harus terus bersuara. Rupiah boleh saja ambruk, Kita tapi tidak boleh ambruk. semakin Anda diam, rupiah ambruk, Anda akan gigit juga ambruk gitu ya. Jadi saya kira itu teman-teman semua. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.